Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Saina akhina fillah Ahmad Yuzan bin Muhammad Salah Syekhuna Haji Mansur wa matikal faqirah zawjati wa hinin Nadia Islam annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu tasi'ata asyarata an Sufyana ats-Tsauri rahimahullah ta'ala la yajtami'u fi hadzal zamani li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin tulul amali wa hirsun ghalibun wa syuhun syadidun wa qillatul wara'i wa nisyanul akhirah. Makalah ke-19 dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya. Tidaklah berhimpun pada masa kini seseorang yang mempunyai harta kecuali di sisinya ada 5 sifat yang tercela. Pertama, tulul amal, lamunan yang ngelantur. Kedua, hirsun ghalibun, serakah yang melanda jiwa. Ketiga, wasyuhun syadid, kikir yang mendarah daging. Wa qillatul wara', menipisnya rasa wara'. Kelima, wa nisyanul akhirah, melupakan kehidupan akhirat.
Dari makalah ke-19 ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini generasi tabi'in yang terakhir. Dia lahir tahun 680 Miladiah, bertepatan dengan tahun 765. Lahir di Kufah di Irak. Dia ahli Quran, hadis, dan tabi'in generasi terakhir. Sufyan Ats-Tsauri juga adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, pada masa kini bukan masa kita sekarang, masa ketika dia hidup di Kufah di Irak, pada 97 Hijriah atau 715 Miladiah, berarti sudah sekarang 2023, ya. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, seseorang yang memiliki harta itu di sisinya selalu dibayang-bayangi oleh 5 sifat yang tercela. Jadi kalau tidak hati-hati, harta itu menjerumuskan seseorang. Harta itu memperbudak seseorang. Harta itu membuat orang jadi terlena dan terjadi konflik. Yang pertama, orang yang memiliki harta itu dibayang-bayangi oleh tulul amal, lamunan yang ngelantur. Jadi bayangan-bayangan, lintasan-lintasan di pikirannya itu selalu ngelantur. Dia berprasangka dengan uang itu semua bisa dirubah keadaan. Dengan harta itu orang bisa diperbudak. Dengan harta itu orang bisa menjadi terlena, terpesona dengan siapa yang memberikan harta itu. Ay tarakkubu ma yustaba'adu husuluhu. Yang namanya tulul amal itu tadi angan-angan yang ngelantur. Dia mengintai-ngintai apa yang jauh dari hasilnya. Jadi begitu penuh dengan lamunan, penuh dengan bayangan-bayangan fatamorgana. Dia sangka di situ ada air, ternyata hanya bayangan-bayangan di terik mentari panas. Itu yang pertama, panjang angan-angannya. Ada satu makalah yang berkata, inna darohima fil mawatini kulliha taksur rijalam mahabatan wa jalala bahwa lisanu liman aroda fasohatan wahya qitalun liman aroda qitalan. Sesungguhnya harta itu, dirham itu, dalam situasi dan kondisi membuat orang jadi gagah. Ya. Seorang laki-laki tua, bibirnya suwing, tapi mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, hartanya berlipat, istrinya sampai 4. Ya. Duit. Ya. Dan duit itu bisa orang menjadi tadi gagah, dia menjadi pelicin setiap yang mandek. Setiap ada sumbatan-sumbatan, dia menjadi pelicin. Ya. Karena ada fulus. Fi fulus mulus. Laisa fulus mampus wa kurus. Ya. Enggak ada fulus, mampus dan kurus. Gitu ya.
Nah, karena itu kata Rasul, kalau kita tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, 2/3 iman kita bisa hilang. Man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Siapa yang tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang. Berarti dia sudah tidak tawakal lagi sama Allah. Dia tawakalnya, sandarannya hanya orang-orang kaya itu. Dan itu semu. Selama ada kaya dia tunduk. Kalau kayanya hilang, seorang pejabat dihormati karena jabatannya. Begitu nggak menjabat lagi, siapa yang mau hormat media? Siapa yang bukain pintu lagi ketika mau masuk mobil? Jadi itu semu semuanya itu. Nah, kita dianjurkan cintailah kepada yang tidak mati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kitanya mati, awal jumpa kita dengan Allah yang kita cintai. Itu. Jadi uang bisa membuat orang jadi ngelantur. Ya. Banyak bayang-bayang yang begitu tidak berbobot, ngelantur terus ya. Yang kedua, orang punya harta bisa di sisinya itu ada hirsun golibun, serakah yang menjiwai dirinya. Serakah udah melekat banget. Padahal orang serakah ini dia miskin. Sudah punya 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 pengen 4. Dari bahu pengen ke kepala. Kan miskin jadinya. Seperti minum air laut, makin diminum makin terasa haus itu, asin. Coba kita lihat keragunan itu. Ada kirdun yang bulunya banyak itu. 2 kaki depan, 2 kaki belakang pegang makanan. Di mulutnya lagi nyiplak. Lemparin jambu yang di mulut, ditaruh dulu di bawah. Diambil lagi tuh. Serakah itu kan. Jadi orang yang serakah merasa nggak cukup, jadi miskin dia. Tapi orang yang qanaah, dia orang kaya, merasa cukup dengan apa yang ada. Ya. Farraghi fid dunya malumun. Cinta kepada dunia itu dikecam. Ya. Dikecam, dicinta sama dunia. Karena dunia itu asal dari kata dana, yadanu dunia. Sesuatu yang rendah. Tapi dia luar biasa raugibnya cintanya. Wa talibu fuduliha mazmumun. Mencari kelebihan dunia tercela. Artinya warraghbah innama tukhtassu bima jawaza haddal hajat. Maaf. Jadi warraghbatu, gemar dengan dunia itu dikhususkan dengan apa yang melampaui batas. Wal fudul innama yantaliqu ala mazada ala qadril kifayah. Kelebihan itu dia terkait tergantung dari apa yang bertambah
menurut kadar kecukupannya. Ya, terima kasih. Maaf, udah 3 hari lagi meriang. Nah, jadi yang kedua yang mempengaruhi seseorang itu hirsun golibun, serakah yang sudah menjiwai dirinya itu. Padahal kita bukan tidak boleh kaya, disuruh kaya. Tapi ingat, bila ada kelebihan, bagian zakatnya. Agar tiap ada pembangunan masjid, musola, mereka yang berpunya tergerak hatinya untuk membantu itu. Jadi nggak perlu minta duit di lampu merah lagi, di bis-bis kota ya. Dia bertambah atas kadar kecukupannya, yaitu fudul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Orang yang terbaik di antara kamu bukanlah yang meninggalkan dunia buat akhirat, dan bukan pula meninggalkan akhirat untuk dunia. Tetapi orang yang terbaik di antara kamu mengambil ini dari ini, mengambil ini dari ini. Artinya dalam perspektif Islam, orang yang terbaik itu bukan yang meninggalkan dunia, akhirat terus. Atau sebaliknya, akhirat terus tinggalin dunia. Itu enggak terbaik. Karena Allah mengingatkan kita, wala tansa nasibak minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Tapi bagian di dunia itu untuk kepentingan akhirat gitu. Hartanya, ilmunya untuk kemaslahatan umat. Itu orang yang terbaik, dia bisa memilih. Artinya dia juga punya kewajiban sebagai kepala keluarga dengan istrinya, anaknya, masyarakat. Jangan sampai dia kagak bergaul, tahanus, kemudian tafakur, tazakkur, ya. Dan itu perintah, tapi ada keseimbangannya gitu. Juga jangan sampai dunia melulu, akhirat dilupain. Jadi orang yang terbaik, kata Rasul, bukanlah meninggalkan dunia buat akhirat, dan sebaliknya meninggalkan akhirat buat dunia saja. Tetapi sebaik kamu, dia mengambil ini di dunia, mengambil ini di dunia buat kepentingan akhirat. Ad-dunya waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ni'mal matiyah ad-dunya, sebaik-baik kendaraan adalah dunia.
Jadi dunia kita jadikan kendaraan kita buat kepentingan akhirat, buat kesenangan akhirat. Karena kita hidup bukan buat mati. Hidup buat kehidupan yang abadi. Tuh. Makanya ni'mal matiyah ad-dunya, sebaik-baik kendaraan adalah dunia. Jadikan segala jabatan yang disandang di pundaknya sebagai tokoh, sebagai kepala, sebagai orang hebat, gunakan itu buat kepentingan Islam. Gunakan buat kepentingan akhirat. Biar pejabat ketika dia adil, tanda tangannya buat kemaslahatan rakyat dan umat, masuk surga orang itu. Jadi jadikan jabatan itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Jangan jabatan yang mendorong dia, menggelincirkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena nipu rakyat. Itu sebaik-baik kendaraan dunia. Kita mesti punya kendaraan. Di dunia saja orang menjadi presiden mesti ada kendaraan. Politik. Jadi umat Islam kita jangan alergi kepada politik. Ustaz jangan bicara politik di masjid. Masjid ini tempat suci. Ini termakan ini. Sehingga umat Islam buta politik. Yang jadi wakil kita orang-orang yang gak ngerti dengan nilai keislaman, ngertinya politik saja. Kita gak lepas dari politik. Apa yang kita lakukan produk politik. Adanya gubernur, adanya camat, kan hasil pemilu. Pemilu itu kan tahapan-tahapan demokrasi. Jadi jangan sampai dininabobokan masjid, kiai, jangan bicara politik. Harus bicara politik Islam. As-siyasah hiya tahdhibun nafsi fi jalbi manfaatin wa daf'i madaratin ajilatan. Politik itu proses pendewasaan diri. Fi jalbi manfaat, menarik manfaat buat umat. Wa daf'i madarah, menolak kemudaratan. Kalau nggak ada yang ngerti politik, nanti dipolitisir, dibohongin, dikibulin dulu. Tapi jangan bicara politik praktis dukung-mendukung. Artinya, jangan sampai masjid di bawah bayang-bayang partai tertentu, itu tidak boleh. Politisasi agama nggak boleh. Artinya dia buat kepentingan dirinya, dia naik, dibaca ayat, dibaca hadis, dibaca ini. Tapi buat dirinya dan partainya. Itu kan politisasi. Tetapi kalau berlandaskan politik Islam itu harus. Jangan bohong, harus jujur. Harus memberikan kontribusi kepada umat karena dia wakil. Di pundaknya itu ada ribuan orang yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Politik tidak kotor, tergantung siapa di belakang politik. The man behind the gun-nya. Senjata bahaya tapi dibalik orang yang santun dia tepat sasaran. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Biar nanti wakil-wakilnya banyak yang ngerti agama. Apakah di Senayan atau di Kebon Sirih. Ya. Tapi jangan kiainya yang ke Kebon Sirih. Siapa yang ngajari masjid gitu. Tapi ngerti politik boleh, ngerti ya. Bukan berarti masuk partai politik. Gitu ya. Nah, ini jadi orang sekarang, oh iya benar juga suci nih, jangan, wah akhirnya dibohongin terus. Fartahiluha tuballikumul akhirah. Jadi sebaik-baik kendaraan adalah dunia, kendalikanlah kendaraan itu yang mencampaikan kamu ke kesenangan akhirat. Jadi mobil di dunia itu, kendaraan dunia itu, kendalikan untuk kebahagiaan di akhirat. Yang saya bilang tadi, wala tansa nasibak fil akhirat. Wa qala
Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakannya, ad-dunya daru sidqin liman saddaqaha. Dunia ini rumah kejujuran bagi orang yang berniat jujur. Wa daru najah liman fuhima anha. Dunia ini rumah keselamatan bagi orang yang faham dengan itu. Jadi nggak apa-apa harus ngerti politik. Ngerti, faham. Tapi kalau saya syahwat politik nggak ada. Artinya mau jadiin dewan kan nggak ada syahwat gitu, nggak ada. Tapi harus tahu politik. Ya, biarin aja masing-masing yang bidangnya gitu. Jangan kiai, ustadz ambisius mau duduk di Senayan, mau duduk ke Kebon Siri. Ya, udah banyak duit nanti nggak mau ngajar. Ya. Wadaru ghinan liman tazawwada minha. Dunia ini rumah kekayaan bagi orang yang menjadikan bekal di dunia ini. Yang ketiga, syuhun syadid. Kikir yang begitu sangat mendarah daging, kikir itu. Bahasa kasarnya pelitnya 17 setan kalau buat agama gitu kan. Ya, kikir banget. Tapi kalau buat maksiat, buat yang lain, waduh sumbangannya. Ya, ini buat masjid, buat peringatan hari besar Islam. Ya. Dapat sih bagian, tapi cuma sedikit ya dibandingkan yang dunia itu. Aibukhlun muta' kalau bahasa di sini, bakhil yang ditaati. Jadi kikir yang mendarah daging. Waqilatul wara'. Yang keempat, menipisnya rasa wara'. Wara' itu apik. Orang udah nggak apik lagi sekarang ini. Orang dulu guru-guru ngaji di Jakarta nggak dipanggil kiai, tuan guru atau muallim. Guru Khalid Gondang dia ngajar di Cilebut pakai delman. Ukuran kiai itu mewah ketika itu. Kendaraannya delman punya sendiri. Lagi ngajar, pulang ke Gondang dia dari Cilebut itu. Ada semut rang-rang di gamisnya. Sampai bersangkutan, ya semut rang-rang. Dia berpisah sama keluarganya nih. Gue mesti anterin lagi malam ini juga. Semut rang-rang itu. Ya dulu kan belum ada kendaraan sebanyak sekarang. Balik lagi. Itu apik banget itu kan. Nah, artinya mestinya turun kepada mubalik-mubalik ini. Dimanapun diundang, jangan lihat-lihat kanan kirinya. Siapa yang duluan ngundang, dia datengin. Jangan pakai rekening sekian, ini sekian. Saya tidur nanti di bintang 5, aduh. Jauh dari apik itu, jauh dari warok. Saya ngomong, saya tahu gitu. Masih banyak teman-teman yang minta dinominalkan. Wah dong, kita mesti profesional. Profesional itu bukan nominal. Profesional pertanggungjawaban secara akademis, secara ilmiah, itu profesional. Ya. Jangan kita yang minta harga. Dan kita dihargain orang. Duniawi di akhirat nggak dapat lagi. Ya. Nah sekarang ini menipis, rasa apik, rasa waroknya menipis. Ya. Ada sih nggak bicara amplop. Ya. Walaupun buat bercanda, jangan dimasukin di dalam materi-materi ceramah. Ya. Banyak lain. Ya. Yang kelima, fal waro' huwa ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Waro' yaitu menjauhkan syubhat karena takut terjatuh pada yang haram. Yang syubhat aja dia kagak berani, apalagi yang haram. Itu waro'. Ya.
Kalau kita kan ya haram-haram dikit nggak apa-apa lah ya. Zaman sekarang jangan lagi yang halal, yang haram aja susah. Kalau halal susah, haram susah. Mendingan halal susah dapat pahala. Habis haram susah juga. Iya gitu. Padahal nggak ada yang susah kalau kita rajin ya. Wakila dikata huwa mulazamatul a'mal al-jamilah. Melazimkan amal-amal yang indah. Yang kelima, harta bisa mendominasi ini orang, nisyanul akhirah, lupa kepada alam akhirat. Lupa, udah yang ada di benaknya obsesi keduniaan saja. Tidak yang lainnya seperti itu. Itu kalau di bawah orang yang tidak beriman. Di bawah kendali uang itu orang-orang yang tidak punya ilmu akhirat. Dia akan bisa jatuh seperti itu. Dalam sebuah syair yang panjang dikatakan, ya khatibad dunya ila nafsihi innalaha fi kulli yaumin khalila tastankihul ba'la waqat wati'at fi maudi'i akhara minhu badila ma aqbalad dunya li khuttabiha liqatlihim fiha qatilan inni lamugtarrun wa innal bila ya'malu fi jismi qalilan tazawwadu lil mauti zadan faqad nadal munadir rahila wahai peminang dunia untuk dirinya sesungguhnya dia setiap hari punya kekasih. Jadi orang yang larut dengan dunia seolah-olah menjadi khuttab, peminang. Khuttab ini jamak dari khatib. Jangan salah nulis nanti kalau dibikin jadwal Jumat. Kalau khatib, kho-nya panjang, to-nya pendek, itu peminang, orang yang ngelamar. Tapi khatib, to-nya pakai ya, khatibun. Tuh. Nah ini khuttab jamak khatib, orang yang melamar atau meminang. Wahai peminang dunia untuk dirinya, sesungguhnya baginya setiap hari ada kekasih yang menghampirinya. Artinya selalu karena dunia itu. Tastankihul ba'la wa qad wati'at. Dunia meminta kepada suami untuk menikahi perempuan itu. Padahal bukan sekedar nikah, dia sudah hubungan badan. Fi maudi'in akhar, pada tempat yang lain, minhu badila, bisa menjadi penggantinya. Artinya ada pengganti suami. Kalau dia di dunia dengan yang halal berpisah dengan suami, nanti ada gantinya. Ma aqbalad dunya li khuttabiha. Tidaklah menghadap dunia bagi pelamar-pelamarnya, bagi tadi orang yang meminangnya, kecuali liqatlihim, untuk membunuh semuanya. Satu demi satu terbunuh. Artinya dunia akan menenggelamkan dia. Ya. Inni lamugtarun wa innal bila. Saya ini tertipu, saya terjebak. Innal bila ya'malu fi jismi qalilan. Sesungguhnya petaka ini menjebak saya, sehingga di badan saya ini lama-kelamaan keropos, hilang sedikit demi sedikit. Gagah perkasa, begitu terang, begitu keker, tapi perlahan seiring dengan masuk usianya, digerogoti itu. Memorinya, staminanya, ya, daya nalarnya, makannya nggak serakus dulu. Ya. Lagi usia 4 sampai menjelang 60 masih doyan durian montong, masih makan sate marangi. Tapi masuk pala 70 kurangin. Ya, bukan nggak boleh kurangin, ya. Karena kita sudah serba diangkat nikmat kita perlahan tapi pasti, ya. Tawzawwadu lil mauti zadan. Berbekalah untuk kematian kamu sebagai bekal. Nanti ada yang menyeru dalam kendali kendaraan itu. Pergilah, berangkatlah. Nah, ini bahasa puitis. Jadi di bahasa Arab juga ada bahasa Arab puitis, ya. Ai irkabu markubakum. Kendarailah kendaraanmu. Wasiru fi tariqil akhirah.
Berjalanlah pada jalan menuju akhirat. Sekarang ini kita lagi jalan menuju kebahagiaan untuk akhirat. Ya mohon maaf, saya kira cukup sini dulu. Wallahu a'lam bissawab.